club isn't the best place to stalk a lover, so the gym is where I go. That is where I spy on you when you box up. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Christian Pagut, NIM 25320262. Oke, di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran tentang peran pembelajaran agama Kristen, pendidikan agama Kristen. Oke, saya membuat video pembelajaran ini guna memenuhi tugas untuk ujian tengah semester. Langsung saja, yang pertama, peran pendidikan agama Kristen. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius bab 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran, dan melengkapi orang percaya untuk setiap perbuatan baik. Yang menjelaskan tentang manfaat Alkitab, yaitu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Oke, menolong kita mengenai Tuhan secara benar sehingga akan dapat mencapai potensi maksimal dengan cara mampu menetapkan tujuan hidup dan apa yang harus dikerjakan, seperti yang tertulis dalam Daniel bab 1 ayat 6 sampai 19. Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria yang terpilih untuk dididik di istana raja. Mereka diharapkan pada masalah makanan dan minuman raja, tetapi Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya. Oleh karena itu, Allah mengaruniakan kasih dan sayang daripada sida-sida pada Daniel, sehingga Daniel dan teman-temannya didukung. Oke, di sini ditunjukkan adanya piramida terbalik. Dalam piramida itu ada pembahasan pokok yang akan saya bahas. Oke, pada pokok pembahasan pertama yaitu Anda mati sebagai apa, dikenal sebagai apa, bersifat permanen karena setiap kita diciptakan untuk suatu maksud tertentu. Oke, seperti yang kita tahu ya teman-teman, setiap individu pastinya ingin mati dan ingin dikenang sebagai orang yang berguna dan berjasa di kehidupannya, maupun di masyarakat sekitar maupun itu di dunia pendidikan. Dalam konteks kami sebagai calon guru atau calon pelatih, pastinya kami ingin mati sebagai seorang guru yang telah berjasa untuk memberikan pembelajaran terbaik bagi para siswanya. Juga kami ingin dikenal sebagai guru yang mampu dan mempunyai potensi agar suatu saat nanti kami menjadi guru yang dapat dikenal dan yang telah berjasa pada siswa-siswi maupun para atlet yang telah kami latih dan kami didik. Yang kedua itu, yang berikut itu, setiap kami menjadi guru itu sudah pasti menjadi suatu yang sudah permanen, bersifat permanen, dan itu sudah menjadi tanggung jawab kami untuk melatih dan mendidik para siswa dan para atlet. Ya, pada pokok pelajaran kedua yaitu tujuan akhir, cita-cita pencapaian 5 tahun ke depan bersifat motivasi dan tidak berubah. Oke, tujuan akhir yaitu cita-cita yang ingin kita gapai 5 tahun ke depan, dan itu akan menjadi pekerjaan pokok kita untuk menjalani kehidupan. Untuk konteks saya ingin menjadi seorang, contohnya ya, saya ingin menjadi seorang guru dan menjadi pelatih sepak bola. Oke, agar ini bersifat motivasi, pasti saya akan belajar dari orang lain agar bisa termotivasi dan akan menanamkan prinsip-prinsip pada diri saya agar tidak merubah motivasi yang sudah saya terapkan pada diri saya. Yang ketiga itu kendaraan yang Anda mau pakai untuk mencapai target 5 tahun ke depan. Oke, kendaraan yang dimaksud yaitu cara-cara yang kita tempuh untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Contoh kecilnya itu untuk konteks kami yaitu membuat jadwal latihan dan
membangun relasi-relasi ataupun mengikuti komunitas-komunitas keolahragaan agar memiliki pengalaman yang memadai untuk menjadi seorang guru dan seorang pelatih sepak bola. Yang keempat itu landasan moral yang memandu dalam bertindak sehingga dapat menentukan prioritas hidup. Oke, pada pokok pembahasan keempat ini berpatok pada karakter kita atau sifat yang perlu kita tanamkan untuk mencapai cita-cita. Contohnya itu seperti sikap tanggung jawab, kerja keras, disiplin, yang berikut itu kerjasama, dan pastinya kejujuran, teman-teman. Kejujuran itu sangat penting dalam mencapai cita-cita kita yang inginkan. Oke. Yang terakhir itu rencana kegiatan. Yang berikut yang kelima itu rencana kegiatan terstruktur setiap mingguan. Rencana yang struktur setiap mingguan ini maksudnya rencana atau jadwal yang kita buat per minggu untuk menunjang atau meningkatkan potensi dan kemampuan kita dalam bidang kita. Saya ambil contoh pada diri saya sendiri, teman-teman. Saya rutin melakukan kegiatan pada hari-hari tentu pada setiap minggu, atau saya membuat jadwal pada hari Sabtu dan Minggu itu untuk berarti bermain sepak bola dan bermain futsal. Oke, yang terakhir itu langkah kecil atau sederhana yang dapat dilakukan setiap hari yang menjadi komitmen Anda. Oke, langkah-langkah kecil itu yang maksudnya itu tindakan-tindakan yang sangat membantu atau dalam konteks kami ya teman-teman, sebagai calon guru atau sebagai calon pelatih itu langkah-langkah kecil itu contohnya ya, pada setiap hari kami bangun pada pukul 4 atau setengah 5 itu saya rutin melakukan push up, sit up, pull up ataupun jogging-jogging kecil di sekitar tempat tinggal saya. Hal ini sangat penting karena dengan melakukan hal-hal sederhana ini akan menjadi sebuah kebiasaan budaya kita. Maka orang-orang yang menganggap bahwa hal-hal kecil itu sulit dilakukan karena kebiasaan yang kita lakukan itu akan membuat kita terbiasa. Jadi langkah-langkah kecil ini sangat berguna ya teman-teman, untuk menunjang atau membantu kita untuk menggapai cita-cita kita. Oke, pada pembahasan materi kedua ini saya akan bahas tentang peran pendidikan agama Kristen, komitmen dan tanggung jawab yang kita lakukan atas kesadaran dari diri sendiri karena mengenal kebenaran, yaitu ya kita melakukan atau mengambil keputusan kalau menganggap atau memang hal itu sudah menjadi pilihan yang sangat tepat dan menjadi yang sangat benar untuk kita ambil. Oke, isi pokok dari pembahasan yang kedua itu yaitu ada yang pertama mindset, attitude, habits, karakter, dan success. Yang pertama itu mindset atau proses pengambilan keputusan dan komitmen. Oke, proses pengambilan keputusan sangat penting karena dengan pengambilan keputusan itu menjadi arah hidup kita ke depannya. Dan komitmen itu sangat penting karena itu menjadi prinsip-prinsip yang kita tanamkan dalam diri kita. Yang kedua itu attitude atau proses penanaman disiplin dan konsisten. Di dalam materi ini yang dimaksud proses penanaman disiplin itu contohnya itu disiplin waktu atau disiplin dalam melakukan hal-hal yang sudah terjadwal. Ini sangat penting karena dengan disiplin kita dapat mengatur waktu itu, dan kita suatu saat nanti kita dapat terapkan dalam dunia kerja ya. Dan konsisten itu sangat penting karena dengan adanya prinsip-prinsip dalam diri kita tidak akan mengubah arah dan tujuan awal kita. Yang berikut habits dan karakter atau pengulangan habit yang unggul perlunya komunitas dan mentor. Yang dimaksud yaitu pengulangan itu yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan.
Dengan melakukan kebiasaan itu akan menjadi budaya atau kebiasaan yang akan kita anggap mudah untuk kita lakukan. Dengan pengulangan tersebut, hal-hal yang dianggap susah untuk dilakukan karena sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal tersebut, kita akan menganggap bahwa itu sudah menjadi budaya kita setiap harinya. Yang berikut itu komunitas dan mentor. Yang dimaksud komunitas dan mentor di sini yaitu kita membangun relasi dan mengikuti komunitas-komunitas keolahragaan guna untuk menambah wawasan dan pengalaman kita dalam dunia olahraga maupun itu dalam dunia pendidikan. Contohnya itu mengikuti turnamen yang diselenggarakan. Dengan kita mengikuti turnamen tersebut, kita merasakan langsung bagaimana hal-hal yang kita belajar itu kita terapkan di lapangan. Terus itu mentor, ya maksud mentor itu kita membangun relasi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dan orang-orang yang sudah profesional dalam hal-hal seperti menjadi pelatih, ya contohnya untuk ke konteks saya, kita dapat belajar banyak dari mereka, bagaimana mereka mendidik, melatih dan menanamkan sikap mental tinggi pada atlet-atletnya mereka latih. Yang terakhir itu mengenai sukses atau mengenai hasil. Yang maksud di sini adalah hasil dari apa yang kita telah terapkan pada materi sebelumnya, yaitu mindset, attitude, habits, dan karakter. Pastinya itu akan mengenai hasil yang bagus ya teman-teman, karena jika kita menerapkan hal-hal tersebut dengan konsisten, maka dengan sendirinya kita akan menerapkannya pada dunia kerja kita pada suatu hari nanti. Oke, yang terakhir itu kesimpulannya itu usaha untuk mengajar dan mendidik mahasiswa untuk memiliki pola pikir, pola rasa dan pola tindak seperti Yesus sehingga dapat menjadi pendidik yang maksimal dan produktif. Di sini sebagai konteks kita sebagai orang beriman, pastinya kita harus sesuaikan tujuan arah hidup kita dengan apa yang telah diajarkan pada Alkitab. Kita harus mengikuti kebenaran-kebenaran atau keputusan-keputusan yang sesuai ya teman-teman dengan konteks kita sebagai orang beriman. Oke, sebelum saya menutup pembahasan saya pada hari ini, saya akan memberikan manfaat yaitu dari materi-materi yang saya telah jelaskan, yaitu dengan hal-hal yang saya jelaskan ini sangat bermanfaat untuk menunjang atau menjadi pedoman kelandasan kita untuk mencapai cita-cita ya teman-teman. Dan ada satu pertanyaan yang terus mengganggu di pikiran saya teman, yaitu apakah kita bisa menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari, dan apakah suatu hari nanti kita mendapatkan pekerjaan layak di tengah lapangan pekerjaan yang sedikit dan juga dunia pendidikan Indonesia yang kurang baik-baik saja ya teman-teman. Sebelum menutupnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton, juga Bapak dosen. Saya harap teman-teman dan Bapak dosen bisa memberikan kritik dan saran bagi saya apabila ada penjelasan yang kurang benar atau salah yang saya jelaskan. Saya harap saya sangat menerima saran dan kritik tersebut, dan saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata dan ucapan saya yang tidak berkenan di hati teman-teman. Sekian dan terima kasih.